Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Awalianti Syafruddin, calon guru penggerak Kabupaten Goa. Berikut adalah video coaching model Tirta yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh teman komunitas di sekolah saya. Assalamualaikum Ustazah Maryam. Waalaikumsalam Ustazah Aulia. Kemarin Ustazah Maryam mencari saya. Iya Ustazah, saya butuh bantuan nih. Begini Ustazah, kemarin kepala sekolah mendadak melakukan supervisi di kelas saya. Dan hasilnya kurang baik. Saya canggung, gugup, dan salah tingkah. Akhirnya proses pembelajaran yang saya lakukan tidak sesuai dengan harapan. Seperti itu ya. Apa yang bisa saya bantu, Ustazah? Saya ingin mendiskusikan masalah saya ini. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustazah Aulia karena sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Apa yang Ustazah inginkan dari diskusi ini? Atau tujuan diskusi ini seperti apa, Ustazah? Saya ingin mencari solusi dari masalah saya tadi, agar ke depannya masalah seperti itu tidak terjadi lagi kepada saya. Oh, seperti itu ya. Jadi, apa yang Ustazah Maryam rasakan sekarang ini? Setelah supervisi dadakan itu, sejak kemarin sampai sekarang, saya merasa sangat down. Saya merasa malu kepada kepala sekolah dan kecewa kepada diri saya sendiri. Padahal saya selama ini mengajar dengan rileks dan bisa bereksplorasi sesuai pembelajaran yang saya inginkan. Namun, ketika ada orang lain yang melihat atau mengawasi saya tiba-tiba takut salah, blank, dan lupa skenario pembelajaran yang saya sudah rencanakan sejak awal. Kesalahan atau kejadian yang paling membuat Ustazah Maryam merasa kecewa kemarin itu apa? Kemarin itu saya hampir saja lupa mengabsen peserta didik. Untung peserta didik mengingatkan saya juga sering salah bicara atau salah menyampaikan ke anak-anak. Dan paling parah, saya lupa apa yang akan saya lakukan di dalam, sehingga terlihat bingung dan gugup. Andaikan kepala sekolah tidak dadakan, mungkin saya lebih bisa siap ya ketika disupervisi. Biasanya, kalau Ustazah Maryam mengajar, bagaimana rencana pelaksanaan pembelajaran yang Ustazah lakukan? Biasanya saya di kelas melakukannya secara terstruktur. Diawali dengan saya mengarahkan fokus peserta didik terlebih dulu. Kemudian berdoa, selanjutnya saya mengabsen peserta didik. Selanjutnya saya melakukan apersepsi atau mengulang sedikit pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya lagi masuk ke kegiatan inti, yaitu memberikan pembelajaran kepada anak-anak secara interaktif, tanpa canggung, hingga akhir pembelajaran. Berarti Ustazah Maryam sudah mampu memberikan pembelajaran kepada peserta didik sesuai dengan perencanaan. Oke. Kalau misalnya ada peserta didik yang punya masalah seperti yang terjadi pada Ustazah Maryam, malu-malu ketika dilihat oleh orang lain atau temannya. Bagaimana Pak tanggapan Ustazah Maryam, atau sikap seperti apa yang Ustazah Maryam lakukan terhadap anak tersebut? Kalau peserta didik merasa kurang percaya diri, saya biasanya menyemangatinya dengan kata-kata positif. Seperti begini, "Ayo nak, berani, kamu pasti bisa." Tapi kok aneh ya, untuk mengontrol diri sendiri masih kurang bisa. Biasanya, apa yang Ustazah lakukan untuk membuat perasaan Ustazah tenang seketika? Saya biasanya berhenti sejenak, mengambil nafas, dan memikirkan apa yang harus saya lakukan setelahnya. Apakah saat itu Ustazah melakukan hal yang sama saat kepala sekolah masuk di kelas untuk supervisi? Tidak Ustazah. Karena saya pada saat itu benar-benar sudah blank, takut berhenti karena kepala sekolah memperhatikan saya dari awal hingga akhir.
Kalau boleh saya simpulkan Ustazah, jadi Ustazah Maryam itu bisa tenang saat Ustazah mengambil keputusan untuk berhenti sejenak. Betul seperti itu Ustazah? Iya Ustazah, betul sekali. Apa yang Ustazah akan lakukan ke depannya supaya masalah ini tidak terulang kembali? Saya akan mencoba belajar dari pengalaman untuk selalu bersikap tenang dalam kondisi apapun, dan saya akan berusaha memutuskan berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Upaya yang Ustazah lakukan nanti jika Ustazah tidak mampu tenang setelah berusaha menenangkan diri seperti apa? Saya mungkin akan membicarakannya kepada kepala sekolah bahwa saya perlu waktu untuk mempersiapkan diri sebelumnya, sebelum disupervisi, agar saya bisa mengontrol diri saya dan mempersiapkan semuanya. Pernyataan apa yang akan Ustazah sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan mengatakan bahwa sebenarnya saya orangnya tidak bebas mengekspresikan diri ketika saya merasa takut kepada orang lain. Apalagi kemarin kepala sekolah menunjukkan ekspresi datar dan tidak senyum kepada saya, sehingga membuat saya tambah blank dan tidak fokus pada saat itu. Tapi jika kepala sekolah memberikan Ustazah masukan untuk terus meningkatkan percaya diri dan ia akan tetap melakukan supervisi dadakan, tanggapan Ustazah seperti apa? Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan mencoba selalu mengambil keputusan untuk diam sejenak, dan mulai hari ini saya akan mencoba mengelola emosi saya sehingga bisa terkontrol dengan baik. Masya Allah, dari semua usaha yang ingin dilakukan Ustazah tadi, bisa tidak kita urutkan dari hal yang paling pertama yang akan dilaksanakan? Hal pertama yang akan saya lakukan adalah berkonsultasi kepada kepala sekolah tentang hasil supervisi hari ini. Saya ingin menjelaskan kenapa seperti itu hasilnya. Lalu, adakah hal lain lagi yang ingin Ustazah lakukan untuk meningkatkan potensi diri Ustazah? Dalam jangka panjang mungkin saya akan membuat jurnal diri. Saya akan mencoba menilai diri sendiri untuk melihat perkembangan diri saya. Apa saja itu rubrik penilaian diri yang akan Ustazah buat? Seperti ini mungkin Ustazah. Coba dilihat. Saya akan mencoba mengisinya setiap bulan sampai saya mendapatkan peningkatan potensi diri saya. Bagus sekali Ustazah, Masya Allah. Saya pun suka membuat jurnal diri. Apakah Ustazah membutuhkan bantuan orang lain? Iya Ustazah, saya pasti membutuhkan bantuan orang lain. Ustazah Ayah termasuk orang yang dekat dengan saya. Saya akan meminta beliau untuk mengingatkan saya jadwal pertemuan dengan kepala sekolah. Kapan itu Ustazah? Mungkin hari Senin setelah pembelajaran selesai. Lalu siapa yang akan membantu Ustazah untuk membuat dan memantau jurnal diri yang Ustazah buat? Bisa saya minta bantuan Ustazah Aulia untuk itu? Tentu Ustazah, dengan senang hati insya Allah saya akan membantu. Saya juga akan berbicara kepada Ustazah Susi untuk membantu saya memantau perkembangan saya secara langsung. Masya Allah, baik sekali Ustazah, congratulations. Ustazah sudah mampu menetapkan tujuan dan mengetahui permasalahan yang Ustazah hadapi hari ini. Tadi Ustazah sudah punya rencana aksi, orang yang membantu Ustazah untuk berkomitmen. Kemudian saya insya Allah berdoa kepada Allah ke depannya Ustazah semakin baik dan menjadi guru panutan untuk yang lain. Mungkin Ustazah cukup pembicaraan kita hari ini. Iya Ustazah, saya berterima kasih karena Ustazah sudah memberikan waktu untuk hari ini, sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak Ustazah Aulia. Sama-sama Ustazah Maryam. Iya, saya pergi dulu Ustazah ya. Saya ada kerja. Saya mau menyelesaikan tugas pembelajaran untuk besok. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.